Asmi. Selama Ibu Toko Asmi dalam proses pendidikan guru penggerak, saya bertugas untuk mendampingi dalam hal prakteknya. Kalau dalam teorinya nanti ada fasilitator yang memberikan teori pembelajaran daring. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu Toko Asmi akan memaparkan, mempraktekkan bagaimana caranya menarik suatu visi sekolah, di mana sebelumnya Ibu Toko Asmi sudah belajar secara daring bagaimana teorinya membuat sebuah visi diri, sebuah visi guru penggerak, dan sebuah visi sekolah dengan teknik bagja dan dengan metode atap. Kemudian kita juga tahu bahwa visi sekolah tidak salah-salah dibuat, tapi ada caranya dan tujuan muaranya perusahaan tadi. Begitu juga Ibu Toko Asmi ikut pendidikan guru penggerak, ujung-ujungnya adalah untuk peserta didik. Bagaimana supaya peserta didik kita ini aman, nyaman dalam sekolah, dapat menyenangkan belajar di sekolah, bagaimana teknisnya, bagaimana kita cara berpikirnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mau hadir. Walaupun ini adalah proses pembelajaran, karena bukan maksudnya untuk mengubah visi sekolah ya Bapak Ibu, tapi merupakan proses pembelajaran. Tapi saya harap kita semua di sini mau aktif mendukung Ibu Toko Asmi dalam proses pembelajarannya, sehingga Ibu Toko Asmi dapat lebih paham bagaimana cara membuat visi sekolah, bagaimana cara menarik visi sekolah. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Toko Asmi untuk memaparkan visi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Ibu Rosinga sebagai perhatian untuk laki-laki hari ini yang tidak dipaksa masuknya sesuai dengan aturan yang diumumkan kemarin tidak bisa ya tidak diperbolehkan dan diberikan kebebasan pemerintah kebebasan dan tidak makan yang mana juga dengan tahapan yang memang harus dilalui oleh seorang guru penggerak untuk mensimulasikan untuk belajar bagaimana membedah visi-misi sekolah, apakah itu sesuai dengan apakah itu cukup merepresentasikan apa yang menjadi tujuan bersama sekolah untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan peserta. Sebenarnya dulu di awal-awal kita sudah pernah juga bedah visi misi dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dirwala ini juga. Kita sudah sesuai dengan agenda kita hari ini, yaitu rapat kerja serta nomor 1 dan semula ini mengevaluasi dan revisi visi-misi yang sudah ada, kemudian visi yang saya buat apakah sudah sesuai dengan visi sekolah yang sudah ada di satu dan semula. Baiklah Bapak Ibu, telah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan Bapak Ibu isi. Di sini nanti ada 6 kalimat rupa. Saya bagikan nanti sticky note-nya. Kemudian Bapak Ibu silahkan mengisi satu persatu dari kalimat rupa ini. Bisa kan Bapak Ibu? Ini kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Lanjutkan di titik ini. Nanti baru kita rumuskan visi yang akan kita buat berdasarkan babnya, kemudian berdasarkan atapnya. Ada benda Bapak Ibu?
Bapak Ibu. Kita lanjut ke kalimat rumpang yang kedua. Bagi data. Kalimat rumpang yang kedua, cita-cita untuk murid ke depannya seperti apa? Kita mengutamakan karena kalau nggak ada komanya nanti ya kan sekolah kita di sekolah murid kita di sekolah itu sadar betul bahwa juara satu ibu kita nanti ini. Oke, kita lanjut yang kelima. Karena udah di kode membuat ya anak-anak. Warga sekolah ini bertanding untuk kemudian ada yang berakhlak, aktif, kreatif, berinovatif. Kemudian yang mandiri, berakhlak dan berilmu pengetahuan, berani dan terampil. Kemudian murid yang kreatif dan berpikir kritis, serta murid yang berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila. Jadi yang diisi oleh Bapak Ibu ini memang sudah menuju ke profil Pancasila. Kita kasih aplaus lah untuk kalimat rumpang pertama. Kemudian kalimat rumpang yang kedua, kita percaya murid itu adalah generasi penerus bangsa yang dapat membawa perubahan menjadi negara yang sesuai dengan Pancasila, cerdas, harapan orang tua, negara, dan bernalar kritis. Juga ada yang memiliki potensi di dalam dirinya, memiliki karakter dari keunikannya masing-masing. Jadi sudah sesuai dengan tujuan dari cita-cita murid untuk masa yang akan datang. Aplaus untuk kalimat rumpang yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Yang berkebutuhan belajar siswa mengutamakan kerjasama atau berkolaborasi, bergotong royong, berkebutuhan siswa, berpendidikan berakhlak, bernalar kritis, berkarakter, kemudian yang berkarakter Pancasila, pendidikan karakter. Jadi memang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang dicita-citakan untuk murid oleh guru. Ya. Jadi kita kasih aplaus juga untuk yang kalimat rumpang yang ketiga. Kita lanjut yang keempat. Murid kita di sekolah itu sadar betul bahwa dia berakhlak mulia, gotong royong, pentingnya beribadah, ya. Sesama siswa perlu berkolaborasi, berdiferensiasi, berakhlak mulia, bahwa dia mandiri juga, ya, bahwa mereka selalu berkolaborasi, sifatnya kompeten,
kemudian sadar akan perubahan karakter dan mampu melakukan meningkatkan kompetensi diri. Jadi ini juga cita-cita sebagai guru dan cita-cita kita kepada murid. Kita kasih aplaus untuk 5 rumpang yang kedua. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk kita minta dulu Bu Abdi membacakan ya. Ya, yang kelima ini. Sesuai dengan kalimat rumpang ini. Yang kelima yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, menjadi siswa yang berkarakter dan berpikir positif. Yang ketiga, menuntun peserta didik untuk bernalar kritis, karena pada hakikatnya murid seperti bersih dan guru sebagai petani benih untuk menumbuh kembangkan bakat kreativitas anak sesuai zaman. Selanjutnya, mendidik siswa menjadi mandiri, saling menghormati untuk memimpin peserta didik yang berkompeten. Inilah kalimat rumpang yang kelima. Ya, kita kasih aplaus untuk Bu Abdi sudah membacakan cita-cita kita untuk murid. Kita lanjut kalimat rumpang yang terakhir, Bapak Ibu. Kita warga di sekolah ini paham bahwa kita minta Pak Sudirman untuk membacakannya. Paling ganteng di sini ya. Baik, yang pertama, membawa anak bergotong royong itu penting. Kemudian yang kedua, warga di sekolah terdiri dari beraneka ragam latar belakang. Selanjutnya, butuh pembimbing dan pendamping menuju pelajar yang berjiwa Pancasila. Selanjutnya, kita paham bahwa kita berkebinekaan global. Lalu kemudian tanggung jawab. Kemudian kita berbeda satu sama lain. Paham bahwa murid sebagai benih, guru sebagai petani, dan sekolah sebagai lahannya. Anak memiliki bakat. Kemudian setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Dan terakhir, siswa dapat punya kemampuan bernalar kritis. Pak Sudirman, kita kasih aplaus untuk Pak Sudirman. Ya, dari ke-6 kalimat rumpang tadi, kita melihat visi sekolah SMA Negeri 1 kita yang sudah ada, apakah sudah mencakup dari cita-cita murid yang kita inginkan. Nah, boleh kita lihat di sini visi dari sekolah kita. Visi SMA Negeri 1 Bagasi Lembah adalah terwujudnya sekolah yang agamis, peduli terhadap lingkungan, berintelektual, kompetitif, berkarakter mandiri, dan berkebinekaan global. Nah, itu visi yang sudah ada di sekolah kita SMA Negeri 1 Bagasi Lembah. Nih, ini cita-cita untuk murid tadi yang diisi berdasarkan rumpang. Kita memimpikan murid-muridnya seperti apa. Kita percaya bahwa murid itu lingkungan sekolah dan mengamalkan profil pelajar Pancasila. Sesuai kan Bapak Ibu yang sudah dibuat rumpang tadi? Nah, ya. Kita kasih aplaus dulu. Ya, kemudian kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah anak-anak yang unik, yang memiliki keistimewaan dan bakatnya ada pada dirinya masing-masing sebagai kodrat alamnya. Ya, jadi kita sebagai guru, sebagai penuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, murid itu ada kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, ini untuk di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter, siswanya yang
sekolah, kemudian yang mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk yang keempat, kalimat rumpang tadi sesuai dengan yang diisi Bapak Ibu juga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus mengutamakan budi pekerti, tata krama, karena ilmu tanpa adab. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu unik. Nah, masing-masing anak kan karakternya beda-beda. Dari 40 atau 36 orang anak di dalam kelas itu beda-beda kemampuannya. Pendekatannya juga beda-beda. Anak yang satu pendekatannya ada memiliki bakat, ya, dan perlakuan kita terhadap perbedaan yang ada di anak itu. Buat pertanyaan, ya. Kemudian ada nanti jawabannya sama kolega ini di sini. Ada tahapan-tahapan bagiannya nanti di. Nah ini bakja. Buat pertanyaan utama, B-nya, A-nya ambil pelajaran. A-nya, kemudian G-nya gali mimpi. Kemudian jabarkan rencana. J. A-nya atur eksekusi. Itu tahapan untuk prakarsa perubahan dari Bagja. Nah ini visi yang sudah saya buat berdasarkan prakarsa perubahan Bagja, yang sudah disesuaikan atau diharapkan sesuai dengan visi yang ada di sekolah kita sekarang. Untuk latar belakang pembuatan visi bagi kami calon guru penggerak, itu berdasarkan kekuatan kodrat anak, yaitu kodrat anak-anak yang terdapat pada anak. Kemudian nilai guru penggerak berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri. Ada 5 ya, nilai dari guru penggerak. Visi guru penggerak yaitu berdasarkan mohon maaf, sampai jumpa di lain waktu. Untuk ini saya serahkan kepada Ustaz. Hapus dulu Bapak dan Ibu. Ya, ini sudah dipaparkan dengan jelas ya Bapak Ibu. Oleh Bapak sudah saya yakin Bapak Ibu hebat di sini semuanya sudah paham betul bagaimana cara menarik visi dari sekolah. Tadi sudah dijelaskan bahwa setiap anak itu adalah unik, kata Bapak Ibu. Jadi sama kalau saya dulu sebelum ikut guru penggerak, karena saya kebetulan memang dulu dari CGP, jadi nggak langsung PP. Dari CGP saya dulu di atasnya Pak Farid, saya angkatan 5, Pak Farid angkatan 7. Nah, sekarang jadi PP angkatan 10. Dulu waktu belum ikut guru penggerak, saya pikir anak-anak itu kayak kertas putih. Saya bisa menulis, jadi apa anak ini? Begitu pemikiran saya dulu. Tapi ketika saya masuk guru penggerak, waktu itu filosofi KHD masih baru saya dengar. Padahal katanya sudah lama. Tapi ketika itu belum IKM, waktu saya masuk guru penggerak belum IKM, belum kurikulum merdeka, jadi masih baru saya dengar. Dan disitulah mindset saya berubah. Oh ternyata anak-anak itu bukan kertas putih. Mereka dari lahir sudah ada suratannya. Hanya suratannya itu tulisannya itu masih samar-samar. Mereka sudah bawa potensinya dari lahir. Jadi tidak ada anak yang tidak berguna. Memang dasarnya geblok, saya udah buat semuanya. Nggak tahu juga memang anaknya yang geblok. Dulu saya begitu. Ikut PPG saya mulai merasa malu. Ternyata apa yang saya lakukan belum ada apa-apanya. Yang saya lakukan karena tugas, tapi dengan hati menganggap mereka adalah anak kandung kita sendiri. Kalau yang belum menikah menganggap seperti adiklah, adik yang harus disayangi. Ya, begitu sedikit dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ya, Silakan Pak. Izin Bu bertanya,
Saya Sudirman, guru pendidikan Pancasila. Jadi sebenarnya saya tertarik dengan pengakuan Pak Ekonom tadi. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak itu unik, memiliki potensi dan bakat yang berbeda, maka perlakuannya juga berbeda. Boleh nggak Bu saya ingin tahu penjelasan tentang itu yang sudah dibuat tentu sedikit saya ingin mendengarkan penjelasannya. Kemudian saya juga ingin bertanya sedikit. Kita tahu bahwa tetapi dia kelompok keras dan kadang-kadang dia panggil politik. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk melakukan pendekatan terhadap agar dia bisa berubah? Karena kita tahu kan bahwa kalau merokok ini kan susah, harus itu bahwa ini kan belum bisa. Jadi bagaimana cara kita melakukan pendekatan sama? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Apa tadi Pak? Bapak Sudirman. Oke, pertanyaan-pertanyaan saya jawab ya Pak. Atau Ibu Tunggu mau jawab? Ya, terima kasih Pak Sudirman. Saya akan coba menjawab. Walaupun nanti agak kurang disempurnakan aja ya Pak. Memang setiap anak itu ada keunikan tersendiri. Tadi dari 36 anak atau dari 40 anak, 40 anak itu beda-beda dia. Beda-beda keunikannya. Artinya di sini juga kita akan beda-beda memperlakukannya. Di sini kita harus mencari tahu bakat apa yang terdapat di dalam diri anak itu. Contohnya misalnya kalau dia bagian olahraga, kita bandingkan dengan orang yang suka matematika, kan beda pendekatannya. Kalau olahraga itu mungkin dia nggak mau belajar di kelas, sukanya di lapangan, atau suka sosialnya lebih tinggi keluar dari kelas. Sementara yang tadi itu yang pemikir, dia suka ilmu eksak, itu dia tekun membaca. Jadi kita sebagai guru kita harus memahami itu, memahami kodrat yang ada di diri anak itu. Kita hanya menuntun. Selama ini kelakuan kita kan kita samakan semua. Anak 1 tahun pandai matematika ya kan Bu Abni, pas pandai ekonomi ya kan Bu Indah, pas pandai biologi. Padahal bakat anak itu, keunikan anak itu berbeda-beda, disesuaikan dengan keunikan dan perlakuan kita terhadap anak tersebut. Saya rasa itu yang bisa saya beri penjelasan Pak Sudirman. Baik, terima kasih Bu Tunggu. Saya namanya ya Pak ya. Jadi kan saya sudah paparkan ya Pak ya, bahwa setiap anak itu adalah unik. Tuhan itu menciptakan manusia itu sempurna. Tidak ada yang nakal, tidak ada yang dari lahir itu sudah perokok, tidak ada yang dari lahir itu sudah bodoh, nggak ada. Dan kata bodoh itu dari sejak saya kuliah, dosen saya sudah bilang jangan pernah mengatakan bodoh kepada anak didik. Karena kita percaya semua agama sama ya Bapak Ibu, bahwa perkataan itu adalah doa. Ketika kita katakan kepada anak murid kita bodoh, kita mengutuki dia bodoh, jadilah dia bodoh. Ketika kita katakan bandel kamu, kita mengutuki dia jadi bandel, jadilah dia bandel. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada bodoh. Nah, semua unik. Artinya apa? Setiap anak itu sudah bawa kodrat alamnya, sudah bawa kemampuan dirinya dari lahir yang seperti saya katakan tadi. Jadi bukan kertas putih yang bisa kita tulis dia mau jadi apa. Oh, si Ani ini jadi dokter, nggak bisa seperti itu karena dia sudah memiliki itu dari lahir. Tapi dia samar. Tugas kita lah, guru, menuntut kita mengidentifikasi. Oh, ini anak ini potensinya apa ya, kodratnya apa. Kita tuntut supaya potensinya itu yang terang. Jadi kalau dia yang memang potensinya atau kodratnya di seni, kita tahu dia di seni. Nah, itu yang kita tuntut dia supaya jiwa seninya itu, kemampuan seninya itu menjadi semakin terang, semakin bagus. Jadilah dia menjadi seorang yang ahli di seni. Begitu. Jadi kita menuntut, tapi walaupun kita menuntut dia menjadi, nah begitu prosesnya, kita tidak tahu bagaimana prosesnya karena kita hanya melihat hasil ya kan Bapak Ibu. Tapi saya percaya karena jiwanya itu, potensinya itu di seni, pasti kerja kerasnya itu, belajarnya itu
infanticide. Jadi pantas dan patut. Ada anak yang nakalnya di atas rata-rata. Saya tekankan kembali Pak, tidak ada anak yang nakal ya Pak ya. Kenapa dia bisa seperti itu? Padahal dia pintar ya Pak ya. Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia bisa sampai merokok? Kita perlu cari tahu, identifikasi kebutuhannya itu apa. Kenapa dia bisa sampai seperti itu? Ada anak yang dia memang belajarnya itu harus motorik, harus bergerak. Ada seperti itu. Anak saya dulu yang nomor 1, yang paling sulung, itu terkesan seperti kurang sopan. Kalau guru menjelaskan dia pasti yang lihat kiri, yang lihat kanan, yang pegang pena, yang apa. Kalau gurunya tidak tahu sepertinya kurang sopan. Tapi dia memang harus dengan motorik. Kalau dia diam aja, itu materi nggak akan masuk ke otaknya. Seperti itu. Jadi dia harus bergerak memang. Nah, saya tahu kebutuhan anak saya, tapi saya tidak dapat sekolah di Bagan Batu yang bisa memenuhi kebutuhannya. Sehingga anak saya di sekolahnya itu dilabeli anak yang nakal. Ya, pernah wali kelasnya bilang, anaknya begini Bu, begini. Saya sudah jelasin, iya Bu, anak saya memang tidak bisa konsentrasi kalau tidak bergerak. Dia harus bergerak, begitu. Jadi, tapi karena dulu belum ada pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu, baru-baru ini kita kenal. Jadi walinya, guru kelasnya tidak menerima dengan apa yang saya katakan seperti itu ya, tapi tetap menganggap anak saya itu lasa. Saya terima, pelan-pelan saya arahkan anak saya latih dia bagaimana berkonsentrasi walaupun tidak dengan kekerasan. Begitu juga dengan si anak tadi, kita harus tahu dulu bagaimana kebutuhannya. Dan masalah rokok Pak, rokok itu memang hal sulit ya kalau sudah dia perokok aktif gitu ya Pak ya. Kita sebagai guru cukup menasihati, kita bisa sebagai teman kan Bapak Ibu, sebagai teman kita nasihati kalau bisa jangan di dalam lingkup sekolah. Ya, kalau bisa jangan dalam lingkup sekolah, jangan memakai seragam. Lalu pelan-pelan kita nasihati, kita kasih penjelasan bahwa merokok itu tidak baik, efeknya seperti ini. Saya di SMP begitu saya kasih video penjelasan dari dokter, apa efek dari rokok, bisa menyebabkan apa, saya jelaskan semuanya. Nah, kalau namanya proses itu kan lama ya Bapak Ibu, enggak sekarang kita jelaskan langsung dia berhenti merokok, enggak. Tapi butuh kesabaran, butuh waktu. Jangan pernah lelah Pak, sekarang dia belum berubah, kita tunggu. Kita tetap melakukan pendekatan sebagai teman. Kita tunggu sampai saya percaya dia pasti berubah. Walaupun tidak banyak, pasti ada perubahan. Dan saya percaya Bapak Ibu yang mau berteman dengan anak seperti itu, yang mau memenuhi kebutuhannya pasti akan diingatnya. Walaupun tidak diingat, percayalah Bapak Ibu, Tuhan akan mengingat dan itu akan didapatkan oleh anak-anak kita nanti. Begitu. Ada pertanyaan lagi Pak atau belum terjawab Pak? Saya mengucapkan terima kasih. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya minta maaf. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Ibu.